Kisah Nabi Isa. Kisah Nabi Isa dimulai ketika Maryam menjauhkan diri dari keluarganya ke sebuah ruangan tersendiri yang kemungkinan merupakan tempat ibadah, di mana Allah kemudian mengutus malaikat kepada Maryam dalam bentuk manusia yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Sosok tersebut menjelaskan bahwa dia malaikat utusan Allah yang akan menyampaikan seorang putra kepadanya. Maryam heran bagaimana dia akan mempunyai anak sedangkan dia tidak disentuh oleh laki-laki. Tetapi bagi Allah semua itu mudah sekali. Kelahiran anaknya yaitu Nabi Isa akan menjadi bukti kekuasaan Allah dan suatu rahmat bagi mereka dengan diutusnya sebagai nabi yang akan membimbing manusia. Sami bin Abdullah dalam Atlas Sejarah Nabi mencatat bahwa Nabi Isa lahir di Bethlehem, Baitullah, pada masa kekuasaan Herodes Romawi di Palestina. Dikisahkan bahwa Maria membawa bayi itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Namun kaumnya mempertanyakan siapa bapak anak yang Maryam gendong, seraya berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Wahai saudara perempuan Harun, ayahmu bukan seorang yang buruk, Paragai dan ibumu bukan seorang perempuan pezina." Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?" Isa kecil berkata, "Sesungguhnya aku hamba Allah, Dia memberiku kitab, Injil, dan Dia menjadikan aku seorang nabi. Dan Dia dijadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan Dia memerintahkan kepadaku salat dan menunaikan zakat selama aku hidup, dan berbakti kepada ibuku. Dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan kembali." Itulah cuplikan kisah kelahiran Nabi Isa yang terangkum dalam Quran Surat Maryam ayat 23-33. Al-Quran menyebut Nabi Isa sebagai Al-Masih sebanyak 9 kali, yang berarti utusan Tuhan. Dalam bahasa Arab diambil dari kata Yasu sebagai padanan kata Yesus, atau dalam bahasa Inggris disebut Jesus. Terambil dari kata Saha Yasiu yang berarti berwisata, karena Nabi Isa dikenal dipindah-pindah dari tempat yang satu menuju tempat lain untuk mengajak manusia ke jalan yang benar. Perawakan Nabi Isa. Tanda keistimewaan seorang Nabi Isa sudah terlihat dari dia masih bayi. Dia bisa berbicara untuk menyelamatkan ibunya Maryam dari fitnah yang menimpanya. Ini merupakan mukjizat pertama yang diberikan Allah kepada Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa ditumbuh menjadi sosok yang mengagumkan sebagaimana dikemukakan Abbas al-Ahad dalam bukunya Hayah Al-Masih, yang berisikan riwayat yang populer sejak abad keempat Masehi, yang merupakan laporan kepada Senat Imperium Romawi. Quraish Shihab dalam bukunya yang berjudul Sekret Cahaya Ilahi, Hidup Bersama Al-Quran, yang menyebutkan bahwa riwayat tersebut antara lain melukiskan bahwa Al-Masih merupakan sosok yang berpenampilan sangat terhormat dengan perawakan sedang. Rambutnya lurus rapi, tapi di bagian telinganya keriting lagi mengingkat. Tidak ada tanda keburukan di wajahnya dan selalu tampak berseri. Dari wajahnya terpancar kasih sayang dan wibawa, sehingga siapapun yang melihat akan simpati kepadanya sekaligus takut. Nabi Isa dikenal berpindah-pindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Dalam perjalanan tersebut banyak pesan-pesan moral serta sikap dan perilaku beliau yang perlu dicantumkan oleh semua yang mendambakan tegaknya budi luhur. Dari uraian-uraiannya dapat disimpulkan bahwa beliau sangat simpatik dan bicara penuh percaya diri, serta meyakinkan para pendengarnya. Keindahan terlihat jelas pada ucapan-ucapan beliau yang tercermin dalam perempuan yang sering beliau ucapkan. Dalam perjalanan dakwahnya, Nabi Isa menemui Nabi Yahya bin Zakaria untuk dibaptis. Menurut Sami bin Abdullah al-Muqus, baptis merupakan suatu istilah dalam agama Nasrani yang berarti memandikan seseorang dengan mandi taubat. Setelah itu, malaikat Jibril turun, dan inilah tanda awal kenabiannya.
Setelah keajaiban itu, Nabi Isa kemudian pergi ke padang pasir dan berpuasa selama 40 hari tanpa makan dan minum. Kemudian Allah menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa. Sejak saat itu, risalah Nabi Isa berlaku kepada kaum Yahudi yang telah menyelewengkan dari syariat Nabi Musa. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Al-Maidah ayat 78-79. Mukjizat Nabi Isa. Nabi Isa berdakwah di daerah Galilea. Namun, kaum Yahudi memintanya untuk menunjukkan mukjizatnya yang dapat untuk memperkuat dan membenarkan dakwah serta risalahnya. Atas izin Allah, Nabi Isa menunjukkan mukjizatnya, yaitu beliau mampu membuat burung dan meniupnya sehingga menjadi hidup, menyembuhkan orang yang buta bawaan hingga bisa melihat lagi, menyembuhkan penyakit kusta, dan menghidupkan orang yang mati. Beliau menegaskan bahwa kemampuannya adalah atas izin Allah, bukan dari beliau sendiri. Quran Surat Al-Imran ayat 48-49. Selama proses dakwah, Nabi Isa menghadapi bangsa Yahudi dengan berbagai kesulitan. Bahkan, beliau sering mengolok-oloknya dengan mengatakan bahwa beliau anak haram dan ibunya seorang pezina. Nabi Isa pun merasa bahwa bangsa Yahudi ingkar terhadap kerasulannya dan menghalangi dakwahnya. Keingkaran kaum Yahudi bermula karena mereka menolak tujuan dakwah Nabi Isa, yaitu pertama untuk membasmi kegilaan mereka terhadap materi yang menyebabkan kelalaian terhadap Tuhan. Kedua, menggoreksi ajaran para rahib, pendeta yang mengaku-ngaku bahwa mereka penghubung antara manusia dengan Tuhan, sehingga tanpa mereka tidak sempurna hubungannya manusia dengan Tuhan. Nabi Isa diangkat ke langit oleh Allah. Ketika penolakan Bani Israel semakin menjadi-jadi, Nabi Isa menyingkir dan pergi menuju Baitullah Maqdis pada saat hari raya umat Yahudi. Kejadian ini membuat para pendeta Yahudi marah, karena mereka khawatir jika ajaran Nabi Isa akan menyebar. Lalu mereka membuat berita dusta tentang Nabi Isa kepada penguasa Romawi, yaitu Raja Pilatus mengganti Raja Herodes di Palestina. Akibat hasutan tersebut, wakil raja atau gubernur yang berada di Baitul Maqdis menerima surat dari raja yang berisikan perintah untuk membunuh Nabi Isa. Maka gubernur Baitul Maqdis segera menjalankan perintah raja. Ketika masa pengejaran tersebut, Nabi Isa sedang bersama dengan 12 sahabatnya, atau yang dalam Al-Quran disebut sebagai Hawariyin. Tapi salah satu orang dari mereka, Yahuds al-Askarioti atau Yudas Iskariot, ternyata berkhianat dengan menunjukkan persembunyian Nabi Isa. Mereka terpengaruh Nabi Isa oleh pasukan gubernur yang datang beserta sekelompok orang Yahudi. Ketika itu adalah hari Jumat sore menjelang malam Sabtu. Namun Allah berkehendak lain dan menyelamatkan Nabi Isa dari kegelinciran kaum Yahudi. Allah kemudian menyerupakan Yahuds persis seperti Nabi Isa. Dengan demikian, para prajurit menangkap Yahuds yang mirip dengan Nabi Isa dan menyerahkannya kepada Raja Pilatus. Mereka kemudian menyalib dan membunuhnya seperti dikisahkan dalam Quran Al-Nisa 157-158. Dalam tafsir Al-Azhar, Hamkam menyebutkan mayoritas ulama menyatakan Nabi Isa diangkat jasad dan nyawanya, sehingga beliau sampai sekarang masih hidup dengan tubuh dan nyawanya. Para ulama mengartikan kata tawaf berarti tidur berdasarkan riwayat dari Ibnu Jasir Al-Tahbari yang menyatakan bahwa makna lafal ini mutawafika adalah mengangkatnya dalam keadaan tidur. Hal ini juga sebagaimana riwayat dari Hasan bahwa Rasulullah pernah berkata kepada kaum Yahudi bahwa Nabi Isa belum wafat dan akan datang sebelum hari kiamat.